Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai muslim ketika Nabi kita dihina seperti penghinaan yang dilakukan Presiden Prancis saat ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang menghina adalah kafir. Kemudian muncul di kita di antara umat Islam, bahkan berbagai negara Islam sudah sepakat untuk memboikot daripada makanan dan minuman apapun bentuknya yang bersumber dari Prancis itu sendiri. Bagaimana terkecil itu, bagaimana caranya kita merasakan betapa sakitnya seorang Nabi kita dihina. Kenapa? Karena beliaulah penyelamat dunia akhirat sebagai umat kita ini. Kita sebagai umatnya yang akan diselamatkan oleh beliau. Sementara Nabi kita dihina. Banyak sekarang kan muncul penghinaan kepada agama, penistaan kepada agama, bahkan Al-Quran diinjak-injak, disobek-sobek. Pernah terjadi kejadian dari 1448 dulu sampai 65 misalnya, zaman PKI juga kan yang dirusak Al-Quran. Kenapa? Karena anti agama. Bagaimana terkecil itu kita bisa melawannya? Gak mungkin kita melawan karena mereka orang yang kuat. Tetapi bisa seorang muslim yang sudah informasikan bahwa seluruh umat Islam ini bergerak untuk memboikot daripada makanan dan minuman orang-orang yang menghinakan agama atau menghinakan Nabi Muhammad SAW. Bersumber yang dari mereka, tutup, stop. Tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Andai kan masih nggak mampu juga, terakhir kali kita hanya mampu berdoa. Tidak akan pernah hina Nabi Muhammad dihinakan oleh 1000 manusia, bahkan se-Indonesia, bahkan se-Prancis sekalipun menghinakan Nabi Muhammad, tidak akan pernah hina dan jatuh martabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak penting dan nggak perlu untuk kita, tapi kita yang perlu kepada beliau. Betul? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku tidak akan pernah rugi. Minal masyriq wal maghrib, barat dan timur, orang tidak menyembah kepadaku, tetapi kalianlah yang akan menjadi rugi. Allah berikan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umatnya, bahkan Nabi dari akhir hayatnya mau wafat aja yang disebut umatnya. Umatku. Tiba-tiba ada bagian di luar daripada muslim yang menghina Rasulullah SAW. Maka saat itulah kita bergerak dan bismillah untuk tidak membeli produk-produk dari orang-orang yang menghinakan Nabi Muhammad SAW. Dan saat bila kita diam, tidak ada pembelaan sedikit pun, kemudian bisa terjadi haram tuka fil jannah, diharamkan kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tidak mencintai Rasulullah SAW. Syiah, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasulullah, tapi dia tidak percaya kepada sahabat 3. Dia percaya kepada sahabat 1, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Umar, Utsman, Ali. Dikatakan itu tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepadaku, beriman kepada sahabat-sahabatku, dakhalal jannah. Tapi mereka yang tidak beriman, walau mereka beriman kepada Allah, iman kepadaku, enggak beriman kepada sahabatku, la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Begitu pesan Rasulullah SAW.
Jadi cinta kepada Rasul sesuai dengan kemampuan kita. Kita stop produk-produk yang gak dibeli orang-orang kafir, stop, dan kemudian kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita orang yang di bawah lemah, yang punya kekuatan orang atas. Nah, tapi semua ini sekarang dari sekian ulama-ulama bersepakat akan selalu terus berusaha memboikot daripada hal-hal yang dikeluarkan daripada mereka orang kafir yang menghinakan agama Islam dan menghinakan Nabi Muhammad SAW. Jadi udah paham kan makanan minumannya ya, tahu tuh jenis-jenisnya. Ya mohon maaf juga ke bagian warung, balikin aja tuh ke agennya. Tuh aku balikin ke agennya, ganti yang lain. Produk Indonesia sendiri kalau perlu. Karena apa? Karena kita rusaknya perekonomian Indonesia karena tidak menghargai dan menghormati produk negara sendiri. Bangga dengan produk lain. Betul. Gengsi kita sama produk Indonesia. Produk negara sendiri. Produk orang lain kayaknya yes. Padahal sama kualitasnya di Indonesia juga. Kalau dipikir-pikir dan lihat secara kacamata urusan dunia, bahwa Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam. Kalau dengan baik, bijak, penerapan secara hukum dunia, alokasikan segala baiknya kepada masyarakat, maka insya Allah waktu Megawati jadi presiden, Hamzah sebagai wakil, dana zakat infak daripada rakyat Indonesia terkumpul 2 miliar. Waktu itu belum turun Megawati habis dibagi-bagi. Andaikan saja ini terjalin dan terpelihara dengan baik, zakat umat Islam yang kaya, pengusaha segala macamnya masuk bagian zakat infak sedekah dikelola oleh pimpinan pusat, maka insya Allah tidak ada yang namanya kefakiran dan kemiskinan. Jadi intinya sekarang bagaimana cara untuk membuktikan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Pertama, tidak terima di hati bukan berarti arogan. Marah-marah membaca bukan begitu. Siapa mau dibaca? Intinya adalah kita tidak menerima di dalam hati. Itu satu-satunya. Bila mana kita nggak menerima saja dikatakan orang yang beriman. Tapi kalau diam, tidak termasuk orang yang beriman. Tidak terima dengan nabinya dihina, hati ngomong gak terima. Kedua, mampu boikot, jangan dibeli produk itu. Kemudian bersatulah umat Islam, jangan pernah saling gontok-gontokan. Kalau udah bersatu insya Allah kuat. Amin ya rabbal alamin. Demikian.